Kita tunggu sebentar. Gangguan. Ibu, boleh Bagaimana, saya Frater? sementara menunggu Pak Guido Boleh, silakan, bisa Frater. masuk, ya. Ya, ya. Jadi pada Pak Indra dan Pastor siapa tadi, Pastor Jimmy, saya lihat ada muncul. Jadi tadi memang di grup sebelumnya juga saya ngomong tentang itu, tentang nilai-nilai. Jadi Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado kan punya 3 nilai unggul ini, ya. Karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Jadi 3 nilai ini juga itu bisa masuk, ya. Jadi sebagai kita sekolah ini Yayasan Pendidikan Katolik Manado, 3 nilai ini menjadi seragam, ya, sehingga menjadi warna khusus bahwa sekolah Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Kebetulan kita ini sekolah-sekolah semua satu yayasan, maka 3 nilai ini menjadi keunggulan. Apa yang membedakan? Tadi tetap ada yang membedakan. Tadi ada usul dari salah satu SMP bahwa kenapa tidak sama-sama kita menyusun ini. Saya bilang boleh saja, tetapi setiap sekolah itu kan juga punya keunggulan masing-masing. Selain daripada sekolah yayasan dan punya 3 nilai inti ini, tapi sekolah-sekolah itu berdasarkan juga keunggulan masing-masing, karena kita dibedakan juga dari masing-masing sekolah punya semangat santa atau santo. Jadi benar apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa selain daripada 3 ini, nilai keunggulan dari sekolah itu, katakanlah misalnya SMP Katolik Saint Paul kedua dari Guaan sana mengambil nilai-nilai dari Santo Yohanes Paulus kedua. Di samping itu ada juga nilai keunggulan dari budaya, karena ini Guaan bukan Minahasa. Budaya ini, Guaan ini adalah Bolang Timur, atau katakanlah budaya Bolang Mongondo. Nah, ada nilai-nilai budaya Bolang Mongondo yang bisa diangkat untuk masuk ke dalam nilai-nilai yang ada di sekolah. Apa? Jadi tentunya di Guangan jangan ambil misalnya maengket, jangan ambil kebasaran sebagai nilai-nilai budaya, tetapi bisa mengambil nilai-nilai dari Bolang Mongondo, walaupun masyarakat atau katakanlah siswa peserta didik yang ada di sekolah Guan itu hampir 100% berasal dari Minahasa. Karena itu Pak Sigiro perbatasan. Guan itu pas berbatasan Minahasa dengan Bolang Mongol Timur. Tapi daerah itu sendiri punya keunggulan, dan itu yang mungkin diangkat untuk menjadi satu keunggulan yang ada di sekolah. Mungkin itu yang saya tambahkan. Kebetulan tadi Pak Sigiro, Pak Guido lagi mungkin terpental tadi karena apa? Saya kesempatan Sudah kembali, Frater, untuk ngomong. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Frater, Terima kasih, sudah Frater. membantu. Ya, sejalan dengan yang disampaikan oleh Frater, begitu kira-kira yang bisa membantu untuk Pak Indra dari pertanyaan yang disampaikan. Baik, apakah ada lagi yang mau disampaikan Pak Indra atau dengan Pastor Jimmy? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Indra, saya tidak dengar, kayaknya mic-nya. Oke. Maaf. Ya. Jadi terima kasih Frater atas pencerahannya. Jadi begini, jadi dalam 10 nilai yang kami angkat, 3 diantaranya itu sudah termasuk nilai-nilai inti yayasan, yaitu karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Sedangkan 7 lainnya itu kami ambil dari nilai-nilai pelindung dan budaya, serta falsafah hidup yang ada, kearifan lokal yang ada di Sulawesi, baik di
lingkungan sekolah maupun di Minahasa maupun di Bulamongondo. Nah, kami menjadi agak kebingungan ketika misalnya ketika waktu kali lalu diterangkan oleh Pak Hendy bahwa harus ada satu nilai yang menjadi poros. Misalnya begitu, nilai yang menjadi poros misalnya, jadi misalnya 3 nilai yayasan itu, sehingga nilai-nilai lain dimasukkan ke dalam 3 nilai inti ini. Nah, jadi apakah harus seperti itu? Jadi atau apakah bisa 10 nilai ini kami angkat dan kami bahas kami nanti akan dicari nilai-nilai keturunannya. Jadi secara sendiri-sendiri. Seperti itu. Halo, ya? Oke, baik. Kalau saya pribadi seperti pernah dulu ditanyakan oleh Pak Muni dulu, kalau saya menjawab perlu dikomunikasikan bersama yayasan untuk mengambil keputusan itu. Karena nilai itu baiknya disepakati oleh sekolah dengan yayasan begitu. Mungkin kehadiran Pak Frater Herman bisa memberikan solusi dalam hal ini. Berarti orang boleh angkat 10-nya. Oke, mungkin saya bisa itu. Pak Indra dan Pastor, saya pikir apa yang tadi yang disampaikan itu, saya setuju bahwa 3 nilai ini menjadi poros utama. Ya. Dan bisa kemungkinan bahwa nilai-nilai keunggulan yang tadi dikatakan Pak Indra yang ada 10 ini sudah mungkin masuk di 3 nilai ini. Seandainya itu sudah masuk di dalam, sudah terintegrasi di dalam, mungkin tidak perlu lagi. Tinggal dari pihak sekolah menjelaskan di situ bahwa nilai keunggulan yang ada di sekolah itu sendiri sudah masuk, sudah terintegrasi dalam 3 nilai utama dari yayasan. Seandainya merasa bahwa itu belum, dan apa-apa, ada nilai tersendiri, itu menurut kami, ya. Tapi yang paling penting adalah 3 nilai ini, dan menurut saya seperti saya katakan di grup yang sebelumnya, bahwa 3 nilai ini sudah sungguh memang kita kan sudah mengerucut kepada sekolah yang visi seperti Kristus, kemudian Pancasilais. 3 nilai ini sudah punya semangat Pancasila dan sudah semangat nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristiani. Dan saya pikir semua kita ini, semua dalam rangka penyusunan naskah akademik atau naskah kurikulum dalam soal mengangkat nilai-nilai ini, 3 nilai keunggulan dari yayasan ini sudah menyangkut di dalam. Tetapi tinggal dari sekolah melihat, apakah kalau ini belum terintegrasi atau belum merasa bahwa ini belum terintegrasi, ya sudah bisa ditambahkan. Mungkin saya pikir seperti itu dari kami yayasan itu. Ya. Baik. Terima kasih Frater. Artinya bahwa ada 3 nilai inti yang sudah dimiliki oleh yayasan, maka keutamaan yang kita miliki, kita lihat integrasinya ataupun linearnya dengan 3 nilai ini. Begitu ya Frater ya? Nah, sama ya, seperti betul. Linearnya itu, ya. Ya, jadi kita linear, ya, ada linearnya itu ya, ada ketersambungan ya antara nilai satu dengan nilai yang lain itu ya. Oke. Begitu kira-kira Pak Indra. Bagaimana kira-kira dengan Pastor? Ya, sudah sepaham. Ya. Paham ya? Iya, iya. Mantap kalau begitu sudah sepaham. Nilai-nilai yang belum masuk 3 itu terang boleh tambahkan sesuai dengan situasi sekolah. Oh iya. Jadi dengan kata lain, selain 3 nilai inti yayasan tadi yang belum masuk atau belum nilai-nilai lain yang nilai-nilai lain yang belum masuk bisa ditambahkan. Yang belum masuk dalam 3 nilai inti yayasan itu yang sesuai dengan situasi sekolah yang ada, berarti bisa ditambahkan. Ya, bisa. Ya. Bisa ditambahkan dengan keutamaan-keutamaan lainnya ya Pak. Iya. Oke. Dengan keutamaan-keutamaan lainnya, mungkin juga ada keutamaan yang menjadi ciri khas dari
Santo Yohanes Paulus II misalnya seperti itu ya. Itu boleh ditambahkan untuk melihat linearitasnya juga nanti kepada ketiga nilai inti itu. Tiga Begitu. nilai itu harus dan tambah nilai lain. Ya. Oke. Baik. Masih adakah pertanyaan? Sudah. Ya, sudah, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Indra dan Pastor Jimmy. Baik, dari kita yang lain, Bapak dan Ibu. Ya, saya sudah lihat di sini ada Ibu Shane. Ya, selamat sore menjelang malam, Pak Fido. Halo. Selamat sore Ibu Shane. Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Terkait dengan naskah nilai akademik yang sudah dipresentasikan pada tanggal 1. Iya. Sejujurnya kami belum menambah naskah tersebut dengan alasan bahwa sekolah kami sejak dari tanggal 2 sampai dengan kemarin kami ada monitoring dari dinas dengan Yayasan Perwakilan Kefikepan Tomohon. Jadi waktu untuk berdiskusi dengan guru-guru belum ada, terkait juga dengan masih berlangsungnya penilaian akhir semester ganjil. Jadi naskah yang kami sudah presentasikan itu belum ada penambahan ataupun pengurangan. Jadi kami akan berupaya mulai hari Senin, kami akan berdiskusi dengan teman-teman untuk merampungkan nilai akademik tersebut. Seperti itu, Bapak Fido. Oke, baik. Terima kasih, Bu Shen. Ya. Boleh kita berdiskusi juga ya, saya rasa. Ya. Untuk kita akan mengumpulkan naskah akademik pada tanggal 9. Ya. Oke ya. Tanggal 9 kita akan mengumpulkan naskah akademik. Berjalan dengan itu juga kita mempersiapkan naskah kurikulum. Ya, kami akan upayakan. Ya. Kira-kira di ke depan ada nggak kendala yang kira-kira dihadapi kira-kira Ibu? Ya, kendala yang nantinya kami akan hadapi ya mengenai ini sumber-sumber tentang penyusunan kurikulum. Setelah saya mengikuti diskusi ini antar teman-teman kepala sekolah yang hadir dalam forum ini, bahwa sejujurnya kami memang butuh pendampingan terkait dengan penyusunan dokumen kurikulum ini. Tetapi ketika melihat presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah, sejujurnya kami bisa mendapatkan sebagai bahan bahwa kami bisa melakukan sebagaimana itu diserahkan ke sekolah masing-masing dengan mengangkat nilai-nilai keutamaan sekolah dan budaya sekolah yang ada. Nah, dari situ kami akan mengacu untuk membuat dokumen kurikulum seperti itu. Kami juga mendapat pencerahan seperti yang di-share oleh Pak Fido tentang langkah-langkah penyusunan dokumen kurikulum. Kami akan tetap mengacu dari situ, Pak. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Oke, berarti sudah ada acuan dulu ya, begitu ya? Ada acuan, mungkin tadi penjelasan yang sudah saya berikan, mungkin video itu akan bisa diulang ya? Iya. Oke, baik. Jadi kami mohon juga Pak Fido, apakah bisa itu hasil yang dipresentasikan tadi, mungkin Bapak Fido bisa share ke kepala-kepala sekolah untuk menjadi acuan bagi kami untuk menyusun dokumen kurikulum. Baik, saya share di ini ya Ibu, saya share di kolom chat. Ya. Sudah ada beberapa yang saya share di kolom chat, mungkin nanti bisa digunakan. Iya. Makasih Pak Kuda. Oke. Nah, baik, kemudian kami juga bertanya Pak Kuda. Ini materi yang saya sudah presentasikan. Menurut Pak Kuda, apakah naskah akademik itu ada yang mau ditambahkan atau ada yang dikurangkan? Kami mohon tanggapan dari Bapak. Baik. Saya tergantung begini. Ini tergantung bagaimana pemikiran dari Ibu. Karena naskah akademik itu tidak ada acuan yang jelas. Artinya tidak ada acuan, bukan acuan yang jelas yang saya bilang. Tidak ada format yang diberikan.
Yang Oke, mengikat. bukan Baik. yang jelas, tapi di dalam format yang diberikan, setiap sekolah merdeka untuk menyusunnya. Oke, yang jelas Ya, di dalamnya itu, gini Ibu, yang jelas di dalamnya itu, terpenting itu ada analisis kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah. Ya, Oke, ya, baik. analisis kekuatan peluang yang dimiliki sekolah. Mengapa? Karena ini nanti akan bisa menjadi gambaran bagaimana kurikulum ini akan kita bangun. Baik. Begitu. Oke, itu maka nanti akan dari sini ditarik juga menjadi stimulus kita untuk menuangkan pemikiran kita di naskah kurikulum. Oke, jadi kita mengacu kepada kondisi sekolah kita. Ya, Peluang dan kekuatan yang kita miliki. Ibaratnya begini, ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, apa kekuatan yang kita miliki saat ini? ya, Kalau tidak kita mengandalkan kekuatan ini, kita tidak akan sampai ke suatu tempat itu. Jadi kekuatan itu perlu kita temukan lewat analisis di sekolah, ataupun kita melakukan penelitian atau riset kecil di sekolah. Begitu ya. Yang kedua, baik. Ya. yang kedua, kita ada mengkaji di dalamnya itu berkaitan nilai yang diturunkan oleh yayasan. Itu yang namanya core value. Ada Ya. 3 ya. Oke, ada Ya. 3 core value kita. Itu ada di dalam nanti. Itu sebagai intinya core value. Itulah intinya ya. Oke. Ya. Kemudian Oke. kita menemukan keutamaan-keutamaan. Baik. Ya. Ada keutamaan-keutamaan dari yang diturunkan oleh yayasan dari core value itu, silahkan dipilih keutamaan-keutamaannya. Kemudian keutamaan-keutamaan dari Santo Pelindung kita. Ya. Oke. Ya, ya. Nah, Oke. oke. Kemudian jika memang kita mengkaji sejarah berdirinya sekolah. Ya. Oke. Kita mengkaji sejarah berdirinya sekolah, kita menemukan keutamaan dari para misionaris ataupun pendiri sekolah kita. Ya. Itu kita tuangkan. Jika kita memang mengkaji itu, kita tuangkan di situ. Itu menjadi seluruh keutamaan yang kita pilih. Mungkin bisa 10, bisa 8, bisa 15, bisa 14. Silakan sesuaikan dengan itu. Oke. Baik. Kemudian ada kajian berkaitan dengan budaya. Ya. Berdasarkan 7 unsur kebudayaan Kunchoro-Ningrat. Kan begitu ya? Nah, Ya. nah, hati-hati jangan nanti kita mengkaji yang penjelasan ataupun teorinya Kunchoro-Ningrat itu. Tetapi kita mengkaji budaya setempat kita, budaya lokal kita berdasarkan 7 unsur itu. Bagaimana bahasa apa yang ada di daerah tempat tinggal kita. Misalnya. Ya, ya. Kemudian sistem organisasi masyarakat yang seperti apa yang ada di daerah tempat tinggal kita. Misalnya di Minahasa Utara atau Minahasa Selatan itu bagaimana? Suku apa begitu? Baik, baik. Nah, seperti itu dia Ibu. Jadi itu tertuang di dalam. Silahkan mau menambahkan kajian tentang landasan filosofis, landasan spiritual, silahkan menuangkan juga di dalam. Ya. Begitu. Silahkan dituangkan di dalam naskah akademik. Jika mau mengarahkan Bapak Guido terpental lagi Ini ada sepertinya. gangguan, Bu. Ini terpental ini, Bu. Iya. Iya. Sebentar. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, Suster, ada yang akan menanggapi terlebih dahulu sambil menunggu Bapak Guido. Iya, iya. Boleh ya, Ibu ya? Boleh, Bu. Baik. Suster, Bapak Ibu. Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang Bapak Guido sudah hadir lagi, Bapak. Ya. Pak Guido semasa ulang. Iya. Iya. Mohon maaf. Kalau Saya Manado bilang agak tadi ganggu. tak lempar. Iya. Oh, tak lempar. Lempar-lempar ini kalau bahasa Manado, Pak Guido. Oh, iya, ntar lempar-lempar. Iya. Terlempar-lempar. Maka jadi pening ini. Oke. Begitu kira-kira Ibu Shen. Begitu. Ya. Nah, masalah dituangkan di bab berapa, silahkan.
dengan rancangan pemikiran kita. Kita pernah menyusun skripsi ya. Ya, Ya, kita mengaju di awal itu ada pendahuluan, latar belakang kan begitu. Pendahuluan itu latar belakang bab 1 begitu. Nah, silahkan dituangkan dengan urutan pemikiran kita sesuai dengan gambaran-gambaran skripsi, tidak jauh berbeda dengan itu. Silahkan dituangkan, disempurnakan Ibu. Ya. Begitu. baik Itu Pak Fido. kira-kira Ibu. Oke, Ya, memang sejujurnya naskah yang kami presentasikan itu karena kesulitan dengan waktu, baru kembali dari Jakarta itu, Jakarta, kemudian ya? sudah dihadapkan dengan menyusun naskah tersebut, kemudian juga ada tugas-tugas lain yang di dinas, jadi kami menyadari bahwa itu masih banyak kekurangan Pak Fido, tapi kami akan lengkapi. Berapa orang kira-kira tim yang ada, Bu? Baik. Tim bekerja ada berapa orang? Tim yang bekerja di sekolah itu ada berapa orang kira-kira, Bu? Ya, Pak Kido, jelas ini kedengaran. Ya, lo? Tim yang bekerja di sekolah itu ada berapa orang kira-kira, Ibu? Oh, kami bekerja, Pak, ada 10 guru, Pak. Wah, luar biasa sebenarnya. Ya. Nah, itu saya rasa cukup banyak ya, 10 Iya, guru Pak. itu cukup banyak. Nah, itu mungkin bisa diperdayakan dengan cara bagaimana begitu. Adakah kira-kira yang mampu apa ya, Bu, menggunakan IT untuk mencari jurnal gitu misalnya? Ada, Pak, ada. Yang instruktur kurikulum sama dengan juga ada guru yang TIK. Oke. Itu juga baru guru yang matematika dengan IPA juga termasuk bisa membantu kami untuk menyusun kurikulum tersebut. Oke. Baik. Kalau misalnya yang 2 guru itu bisa nggak kira-kira membantu 8 guru lainnya untuk belajar, karena sebentar saja belajar untuk mencari jurnal misalnya gitu. Untuk belajar mencari jurnal. Ini jaringan Pak Kido, suaranya enggak kedengaran. Ya. Oh iya ya. Halo? Oke. Terdengar jelas kok. Ya, halo Pak. Ya, halo. Misalnya kalau dua orang yang menguasai IT itu, Ibu, ya kan? Bisa tidak dia membantu yang 8 orang untuk bisa. Untuk Kebetulan belajar Pak, mencari guru jurnal. kami yang di sekolah itu ada 8 guru yang sudah profesional ya. Iya. Sudah sertifikat, juga ada 5 guru yang masih honor, tapi yang 5 guru honor ini juga termasuk juga guru-guru yang berkompetensi. Oke. Yang selalu membantu tugas kepala sekolah. Ya. Luar biasa. Mantap Seperti sekali itu. kalau begitu. Mantap sekali kalau begitu. Iya, Pak. Nah, kalau Iya, begitu, kira-kira langkah yang bisa dilakukan Ibu untuk menyelesaikan sampai tanggal 9 dengan memperdayakan yang kompeten ini, bagaimana kira-kira, Bu? Langkah apa yang kira-kira mau dilakukan? Iya, kami membagi tugas, Pak. Kami membagi tugas. Iya. Jadi misalkan yang 2 orang membahas tentang landasan ini, baru misalnya yang budaya, kemudian landasan filosofi, keutamaan, seperti itu, Pak. Oke, saya rasa oke. Iya. Saya bisa bayangkan. Yakin ya untuk berhasil ya, Bu? Yakin, Pak. Oke. Iya. Baik, saya juga semakin yakin kalau memang sistem pembagiannya seperti itu. Saya yakin tanggal 9 pasti naskah akademiknya sudah bisa dikumpul dengan baik. Saya yakin juga naskah kurikulumnya akan berhasil. Kira-kira ada nggak kendala lain, Ibu? Ya, kendala lain, Pak, itu mungkin lebih baik, Pak, kalau memang ada pendampingan secara tatap muka dengan sama dengan juga yang dari YPL ini, ketika mungkin ada rencana ke depan untuk datang di Manado, kemudian memberikan pendampingan kepada kepala-kepala sekolah terkait dengan penyusunan kurikulum ini, Pak. Oh iya. Berharap datang dari YPL ya, nanti Ibu Dista yang berangkat ke sana. Ini juga Pak, waktu di Jakarta, waktu ketemu dengan Pak Adi, sempat bincang-bincang dengan Pak Adi, bahwa katanya bruder dengan Pak Andi mungkin yang akan ke Manado untuk mendampingi kepala-kepala sekolah dalam penyusunan ini kurikulum. Mungkin juga Pak Kido bisa juga.
Kalian saya jalan-jalan ke gitu. Bunaken. Iya. Wah, ke Bunaken ya. Waduh, itu wisata laut. Ya, ya, ya. Nah, Iya. namun begini Bu, untuk waktu yang dekat ini kita kan mau menuju menyelesaikan di waktu yang dekat ini ya. Iya, iya. Ya akan mengejar tanggal 9 dan juga nanti naskah pendukungnya sesuai dengan jadwal itu tanggal Iya, 20 Iya. 24 ya atau Ini 26 Pak, itu. Ha. mengakhiri diskusi ini ada pantun, Pak. Oh ya, Halo? oke. Sebentar Ya. dulu Ibu, sebentar dulu. Saya mau tanya, adakah sekolah yang dekat, sekolah yang sebelum ke situ kita, sekolah yang dekat bisa membantu Ibu saat ini? Yang sekolah dekat dengan sekolah kami ya hanya SMP Gonzaga. Mereka ada di pusat kota. Kalau sekolah kami ada di pinggiran Kecamatan Tomohon Barat. Ya, Kota Tomohon. Berarti dengan Ibu Jenny sudah kenal dong? Sudah Pak, sudah. Nah, kalau Kenal. begitu, Ya. berarti Kenal. mungkin bisa kira-kira nggak sharing nanti dengan Ibu Jenny untuk menyelesaikannya? Ya. Saya yakin Ibu Jenny pasti dengan senang hati bisa membantu. Sebenarnya bisa suka Pak, cuman masalah koordinasi waktu saja. Oh iya ya. Karena banyak kegiatan dari dinas, gereja, kegiatan masyarakat itu yang susah untuk bisa menyamakan ketemu. waktu. Iya. Iya. Oke. Tetapi nanti mungkin bisa sharing lewat WhatsApp mungkin gitu. Video call misalnya seperti itu. Mungkin nanti bisa bersharing lah, saling membersama. Mudah-mudahan ada waktu, tidak di waktu yang sibuk, membuat janji juga untuk saling membantu. Karena waktu yang dekat, karena mau tatap muka, saya juga mau tatap muka. Bagaimana saya berangkat ini nih gitu, kan gitu dari sini ke Bunaken. Baik, ya begitu kira-kira Ibu Sen. Gambarannya mungkin ya saya juga bisa membayangkan yang Ibu rencanakan itu bisa menuju kepada keberhasilan ya Ibu Sen ya. Iya, saya juga bisa membayangkan bahwa apa yang Ibu rencanakan ini bisa mendapatkan keberhasilan sampai nanti menuju ke pengumpulan naskah akademik di tanggal 9. Baik, kita harus optimis, kita harus yakin pasti bisa. Kita perdayakan semua kekuatan yang kita miliki, guru-guru kita yang baik, yang sudah potensial, yang kita perdayakan, kita gerakkan untuk kepentingan bersama kita, untuk menuju sekolah kita yang unggul. Gitu ya Bu Sen, saya yakin pasti semuanya akan berhasil. Saya menunggu pantunnya. Bagaimana pantunnya Ibu? Ini Pak pantunnya. Iya. Ya. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa makan bubur Manado. Cakep. Mari kita mendesain kurikulum yang semakin lengkap, unggul, dan berkarakter. Wah, mantap. Mantap Ibu. Itu pantun dari Manado itu. Iya. Oke. Terima kasih pantunnya Ibu. Terima kasih Pak Bido. Terima kasih. Baik. Ya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kalau dari sekolah lain kira-kira adakah kendala? Saya mau juga tanya-tanya juga supaya sama-sama kita bisa selesaikan begitu. Kalau untuk SMP Gorontalo saya ingin dengar dari Suster, apakah bagaimana Suster? Matildi. Terima kasih Pak Bido. Yes. Tadi Pak Muni ada pertanyaan juga tapi dia izin ada sholat. Dia sholat. Ya. Mungkin nanti balik. Saya tadi terima kasih untuk kami SMP Katolik Santa Maria Gorontalo di naskah kurikulum. Memang tadi sempat mau bertanya mengenai perumusan kompetensi dasar dan indikator di bagian 5.1 struktur teladan sih di indikator tadi. 5.2. Iya 5.2. Nah, itu yang tadi saya mau tanyakan. Nah, kebetulan Pak Indra juga sudah bertanya. Nah, itu yang maksud saya apakah nanti nilai dari yayasan seperti tadi bahwa 5.2.1 misalnya Karita
Karitas 5.2.2 subsidiaritas dan solidaritas. Ya. Kemudian di keutamaannya, di keutamaan itu kami memasukkan nilai dari nilai inti sekolah, karena kami kemarin mengangkat nilai inti sekolah kami itu lestari. Jadi di dalamnya itu ada literasi, empati, solidaritas, toleransi, achievement, religius, dan integrity. Memang kemarin kita sudah coba tarik garis, artinya nilai inti sekolah lestari itu, kemudian nilai budaya dari sistem religi, Tumbilotohe, sistem sosial kemasyarakatan, Uyula, bahasa itu Tujai. Nah, itu memang ada bergarisan dengan profil pelajar Pancasila dan juga dengan nilai pelindung dari Santa Maria. Sehingga tadi kami dua juga sempat diskusi, apakah misalnya dari 3 itu kemudian tidak beriris, tidak garisnya tidak beririsan, maka ditambahkan lagi menjadi 5.2.4 misalnya. Tapi tadi kita sudah coba lihat ternyata bisa masuk semuanya. Hanya mungkin yang menjadi kesulitan kami mungkin yang di nilai budaya. Ini kami dua tadi sempat diskusi, mesti mau dilihat kembali. Kemungkinan ada tambahan karena di nilai budaya itu ada yang perlu kami tambahkan sehingga bisa menjadi lengkap. Itu nilai inti yayasan, nilai inti sekolah lestari, kemudian pelindung dan profil pelajar Pancasila bisa connect, juga bisa menghasilkan bisa masuk di dalamnya. Kemudian tadi sempat diskusi kecil-kecilan mengenai nanti di turunannya. Jadi setelah indikator, nah ini sampai pada mapelnya. Tadi kami sempat sudah berpikir sampai mapel. Ya. Jadi apakah nanti mapelnya itu setiap nilai dari nilai keutamaan dan juga semuanya itu nilai budaya, kemudian inti itu apakah nanti itu diintegrasikan dalam setiap mapel. Jadi misalnya matematika, keutamaan yang kami misalnya cinta kasih yang kita angkat di situ, nanti kita sudah di naskah kurikulum kan sampai pada indikatornya, sampai pada KD dan sampai pada indikatornya itu, apakah nanti sebentar setiap mapel itu dia setiap nilai itu masuk di dalam mapelnya. Misalnya matematika, misalnya nilai keutamaan misalnya empati. Nah, itu bisa dirumuskan ke dalam mapel indikator itu KD di mapel matematika misalnya, seperti itu. Jadi apakah misalnya nilai cinta kasih empati itu hanya misalnya masuk pada mapel matematika, mapel IPA atau bagaimana? Seperti itu tadi kami sudah berpikir sampai ke situ. Itu yang dari saya Pak Guido. Kesulitan yang kami temukan dan juga mungkin masih butuh perampungan itu nilai budaya. Oke. Baik, Suster. Pertama dulu seperti ini, Suster. Dulu juga pernah ditanya sama Pak Muhni kepada saya berkaitan dengan lestari lestari. Lestari itu nilai, apakah boleh itu diangkat menjadi nilai inti begitu? Iya. Nah, mungkin saya katakan kan harus berkoordinasi dengan yayasan. Iya, karena memang sudah menjadi jelas. Iya, gambarannya itu memang rohnya yayasan itu kan baiknya dikoordinasikan dengan yayasan itu, bagaimana gerak rohnya yayasan itu turun ke apakah memang tetap dia menggunakan yang 3 itu kan harus disepakati bersama yayasan. Memang lestari itu bisa saja diangkat, tetapi itu harus disesuaikan dengan keputusan yayasan. Kemudian tadi Suster juga mengatakan setelah dilihat seperti ini, sepertinya dibutuhkan kekayaan kebudayaan ya, Suster, supaya bisa memenuhi keutamaan-keutamaan yang cukup banyak ini ya, Suster, gitu ya. Nah, ya memang benar juga seperti itu, Suster. Maka kita diajak juga untuk menggali. Jika memang masih ada waktu ya,
Ya, puji Tuhan bisa suster menemukan itu, boleh menggali kebudayaan lagi untuk dimasukkan ke dalam keutamaan-keutamaan itu. Semakin banyak budaya yang kita angkat, semakin baik begitu. Begitu. Dengan demikian kita bisa menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang kita pilih dalam ini begitu. Nah, yang selanjutnya saya sih belum tahu bagaimana, tetapi yang mengenai berkaitan dengan mata pelajaran, memang semuanya nanti akan terintegrasi dalam mata pelajaran. Nilai-nilai ini akan terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Itu sudah pasti. Nah, memang dari apa yang pernah saya baca dari buku-buku seperti berkaitan dengan pendidikan karakter, dalam pembelajaran itu bisa terintegrasi nilai itu di dalam materinya juga. Karena ada materi yang syarat akan nilai. Contoh mata pelajaran agama, PKN, itu umumnya syarat akan nilai. Karena dia udah materinya juga sendiri mengajarkan tentang nilai juga. Jadi keutamaan itu bisa kita pilih yang mana yang syarat akan nilai begitu. Kemudian mata pelajaran lainnya juga bisa ada mata pelajaran yang tidak syarat akan nilai. Tetapi bisakah keutamaan itu bisa dimasukkan? Bisa saja. Bisa, suster. Misalnya, katakanlah bahasa Indonesia. Dia materinya membuat puisi. Tetapi puisinya ini nanti dengan tema solidaritas misalnya. Bisa saja kan ya, suster? Iya, Bisa puisinya dia tidak syarat akan nilai, tetapi bisa diarahkan ke situ begitu. Dalam matematika pun bisa saja sih sebenarnya. Dia melakukan perhitungan, tetapi perhitungan pembagian misalnya. Berbagi. Jadi berkaitan dengan berbagi, untuk berkaitan dengan subsidiaritas misalnya seperti itu. Ya, bisa seperti itu dia. Jadi berkaitan dengan, jadi ada yang syarat akan nilai, ada yang tidak syarat akan nilai materinya. Itu berkaitan dengan materi, suster. Dalam tindakan di dalam kelas. Tindakan di dalam kelas itu juga bisa diarahkan kepada kegiatan pembelajaran. Metode misalnya, metode pembelajaran ketika diskusi metode pembelajarannya, ketika dilaksanakan metode pembelajaran diskusi, bagaimana anak itu harusnya melakukan kegiatan diskusi. Maka itu bisa diatur dengan nilai. Misalnya begitu. Bisa kita atur dengan keutamaan. Berdiskusi itu bagaimana diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Maka keutamaan itu bisa masuk lewat itu. Diskusi persentase misalnya seperti itu. Metode demonstrasi misalnya. Dalam demonstrasi itu baiknya bagaimana sebenarnya? Bagaimana anak ini bersikap di dalam itu? Begitu. Itu bisa ditentukan. Caranya berdemonstrasi itu bagaimana? Itu bisa ditentukan dengan keutamaan. Itu berkaitan dengan itu juga bisa. Kemudian berkaitan dengan praktik di lab misalnya gitu. Misalnya di lab komputer misalnya. Apa yang dilakukan siswa begitu? Masuknya bagaimana tertib? Kalau masuk semua itu kan alat-alat elektronik kan, kalau tertabrak bisa jatuh dan rusak begitu. Alat-alat elektronik yang sensitif terhadap kerusakan dan yang lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan keutamaan itu ke dalamnya begitu? Bagaimana kita bisa memasukkan keutamaan itu ke dalamnya? Nah, itu juga menjadi cara masuknya ke dalam pembelajaran itu juga, suster. Iya, jadi ada perilaku. Kalau kita lihat di dalam kajian kita di 5.21 itu kan ada indikator praksis moralnya. Nah, ada yang bentuk dia psikomotorik, yaitu ada yang afektif, ada yang kognitif gitu. Kognitif pasti itu berkaitan dengan pembelajaran, misalnya pengetahuan. Afektif itu bagaimana dia bersikap. Sementara psikomotor itu bagaimana dia bertindak dalam kegiatan pembelajaran itu, metodenya diskusi bagaimana dia bertindak. Itu bisa kita tetapkan gitu, suster, di dalam pembelajaran. Tetapi suster, yang menjadi PR terbesar itu bukan hanya itu, suster. Yang menjadi praktek yang terbesar itu adalah guru sebagai teladan, suster.
Itu. Jadi keutamaan ini setidaknya diteladani oleh guru. Sehingga untuk mengatur di dalam tindak perilaku di kelas, di dalam mengintegrasikan ke dalam materi, bersikap anak, karena anak akan mengobservasi gurunya. Ketika gurunya tidak menunjukkan sikap keteladanan itu, maka anak akan ada pemberontakan di dalam hatinya. Tetapi ketika gurunya bisa menunjukkan dalam bentuk keteladanan itu, maka nanti akan di kelas itu semua akan berjalan dengan baik dan mantap. Begitu, suster. Itu gambarannya. Jadi bisa dimasukkan lewat materi yang syarat akan nilai, materi yang tidak syarat akan nilai pun bisa. Seperti tadi yang contohnya bahasa Indonesia, misalnya berpuisi tetapi berpuisi tentang solidaritas, berpuisi tentang karitas misalnya seperti itu. Ya, tidak syarat akan nilai. Bisa juga dengan menggunakan yang berkaitan dengan perilaku, ya tergantung metodenya. Begitu bisa. Metodenya metode diskusi kah, demonstrasi. Demonstrasi itu juga membutuhkan keutamaan loh, suster. Disiplin misalnya gitu. Ketika di dalam lab IPA ada mencampur mungkin bahan kimia, itu dibutuhkan disiplin. Kalau disiplinnya tidak ada, bahaya. Tidak mendengarkan aturan guru, nanti asal dicampuri saja. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Tetapi dibutuhkan disiplin. Maka dalam melakukan praktik itu dibutuhkan disiplin. Begitu. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sekolah itu dibutuhkan juga. Nah, yang terbesar saya katakan tadi adalah gurunya menjadi teladan. Itu menjadi contoh. Begitulah penanaman di dalam kelas itu, suster. Berkaitan dengan mata pelajaran. Begitu, suster. Oke. Apakah cukup jelas? Terima kasih Pak Guido untuk penjelasannya, untuk masukannya. Semakin diperjelas. Terima kasih, suster. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan membantu ya. Iya. Baik. Nah, untuk kira-kira ke tanggal 9 ini naskah akademik pasti bisa diselesaikan ya, suster? Amin. Amin ya. Iya. Saya yakin dengan semangat suster dengan Pak. Iya. Ini pasti akan bisa juga menyelesaikannya. Begitu, dan sambil berjalan melengkapi lagi untuk naskah kurikulumnya ya, suster. Kurikulum. Baik, Pak Guido. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, suster. Adakah lain? Adakah yang lain? Bapak atau Ibu? Pak Muni, apakah sudah ada di tempat? Tadi ada persiapan pertanyaan? Apakah masih sholat? Ada masih sholat. Kebetulan Masih saya sholat. yang beliau di sini, jadi ada iya. pamit tadi. Ya, tidak apa-apa, suster. Iya. Kita juga bisa melaksanakan ibadah. Baik. Ibu Jane mungkin? Ya. Gini Pak Guido, biasanya kami kalau mau buat RPP kan berdasarkan silabus yang diturunkan oleh pemerintah. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah bisa buat naskah kurikulum, berarti silabus kita sudah bisa buat sendiri berdasarkan naskah kurikulum yang ada. Berarti sudah ada tuangan-tuangan dari yang kita buat dari naskah akademik, terus ke naskah kurikulum, baru ke silabus ya Pak? Iya. Itu saja, karena tadi kan sudah berbicara soal RPP Mapel. Ya. Baik, bagi begini Ibu. Nah, berkaitan dengan itu memang sebaiknya sebenarnya saat ini sudah dilaksanakan mendesain pengembangan dengan desain instruksional, Ibu. Waktu pertemuan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan ESUR bersama dengan Pak Heri. Ya, jadi saat ini sebenarnya sejalan dengan itu. Kita sudah punya kajian materi di sekolah, silahkan dikaji materi-materi itu. Materi yang diberikan oleh pemerintah itu jangan dikurangi. Oke, materi yang diberikan pemerintah itu adalah standar isi minimal. Standar isi minimal. Jadi kalau minimal kita kurangi, berarti kita kurang dari yang paling rendah. Maka kita tidak bisa mengatakan nanti kita kurikulum unggul. Ditambah boleh, tetapi dikurangi tidak boleh dari standar isi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Begitu. Oke? Ya, itu jelas ya, Bu. Nah, kemudian baiknya dilakukanlah saat ini berkaitan dengan materi itu, ya kita menganalisis materi. Kita menganalisis juga keadaan peserta didik kita. Begitu. Menganalisis keadaan peserta didik kita, misalnya peserta didik kita ini, kalau kita tadi menggunakan, nah di sini juga fungsinya Ibu.
Kalau kita menerapkan, katakanlah di dalam neuroscience, kita mau melihat peserta ini karakteristiknya seperti apa. Misalnya karakteristik peserta didik kita itu cenderung memiliki kecerdasan interpersonal. Oke, memiliki kecerdasan interpersonal dibandingkan intrapersonal. Maka apa yang harus kita lakukan? Begitu. Anak ini cenderung misalnya sulit bersosialisasi. Rata-rata anak itu agak sulit bersosialisasi. Atau anak itu lebih senang kalau bersosialisasi. Maka kegiatan metode pembelajarannya cocok metode pembelajaran yang diskusi. Begitu. Tetapi kalau kurang dia bersosialisasi mungkin lebih kepada mandiri. Tetapi kita juga boleh mengatakan juga bahwa yang tidak suka berdiskusi itu, nah itu tidak cocok. Tidak bisa juga takut. Tapi bisa juga kita mau meningkatkan kemampuan anak itu yang tadinya dia mungkin lebih suka menyendiri jadi suka berkolaborasi. Maka kegiatan apa yang kita buat supaya dia mampu lagi berkolaborasi. Jadi ada analisis-analisis tertentu terkait dengan peserta didik kita sehingga kita menjadikan itu acuan untuk melakukan pengembangan di kurikulum kita. Nah, kita lakukan analisis itu. Kita analisis materi begitu. Kalau memungkinkan ada tim juga yang bisa bekerja dengan itu, nanti kita akan menyesuaikannya. Begitu, untuk mendesain kurikulum kita. Begitu Bu Jen. Oke, materi Esur saya rasa kemarin sudah ada pernah dibagikan oleh Pak Heri. Iya, nanti coba lihat mungkin masih bisa saya bagikan juga. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya Ibu, sama-sama. Oke. Masih adakah yang lain mungkin kita bisa berdiskusi? Iya Suster. Pak Guido, Ya, Suster. saya mohon penjelasan lebih di bagian 5.3 desain buku. Oke. Di situ ini yang desain buku artinya menjadi buku induk, menjadi semua sumber ya, sumber kita yang di situ. Ini saya mohon penjelasan lebih. Apakah ini nanti misalnya satu buku mengenai nilai yayasan, kemudian dari Santo-Santa Pelindung, kemudian budaya, jadi menjadinya 3 buku atau bagaimana? Atau semua ketiganya itu menjadi satu buku yang menjadi pedoman. Tetapi kita membahasakan seperti keterangan di sini bahwa nilai yayasan, tapi kita membahasakannya dalam bahasa pendidikan. Ya. Kalau berdasarkan yang dituliskan di sini, dikatakan bahwa buku ini adalah sebagai buku induk, sebagai salah satu sumber utama. Salah satu sumber utama dalam penanaman budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Itu artinya saya menangkap ini, ya berdasarkan kalimat ini bahwa memang itu dijadikan dalam satu buku. Satu buku. Nah iya, jadi kan begini Suster. Ketika kita sudah menyusun misalnya KD, ya seperti yang, sebentar ya saya kembali share. Seperti ini. Sebentar ya, saya coba share kembali. Ini kan desain buku. Iya. Oke, ini misalnya Suster. Nah, misalnya sudah menjadi seperti ini Suster. Ini sudah linear. Kan begitu ya. Nah, sudah linear. Nanti sudah ada KD-nya, sudah ada indikatornya. Iya. Nah, ini kan bisa menjadi satu topik Suster. Satu topik. Iya kan? Bisa menjadi satu topik ini Suster. Di dalam buku itu. Kalau saya membayangkan seperti itu. Jadi ada keutamaan berbagi, ada mengangkat budaya Mapalusnya di dalamnya, ada yang menunjukkan profil pelajar Pancasilanya, kemudian sudah ada KD-nya. Nah, ini KD afektifnya, KD kognitifnya, KD psikomotoriknya, indikatornya juga sudah jelas, berarti indikatornya sudah bisa membuat soal, Suster. Kan begitu berdasarkan misalnya kognitif, pengetahuan berarti sudah bisa dibuat soal.
Kan Iya, begitu iya, berkaitan dengan kognitif ini nanti bisa membuat soal. Psikomotoriknya ini akan bisa membuat rubrik, ya, rubrik yang Menilai. dilakukan peserta. Apakah dia melakukan itu begitu dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan. Kemudian ini juga bisa membuat rubrik dalam bentuk sikapnya. Rubrik untuk dinilai oleh anak itu sendiri, misalnya teman sejawat, begitu. Itu Jadi artinya satu ini bisa menjadi satu nilai yang sudah linier seperti ini, yang sudah linier bisa jadi satu materi. Nah, saya menangkap seperti itu, Suster. jadi dari Jadi, situ kita mendeskripsikan ini menjadi buku Corvelus Yayasan, begitu. Iya, jadi kan ada Corvelus Yayasan kan, Suster? Iya. Nanti ini mungkin satu bab, ada subbabnya lagi berdasarkan keutamaan itu, ada subbabnya, ada nanti 3, berarti ada 3 bab misalnya. Kalau saya menangkap begitu, Suster. Saya menangkap begitu. Memang secara detail tidak ada patokan yang diberikan oleh narasumber sebenarnya. Tetapi saya menggambarkan begitu. Kalau ada katakanlah tiga nilai utama atau core value, maka itu misalnya karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Maka yang 3 itu menjadi satu bab misalnya, satu bab. Jadi ada 3 bab. Satu bab itu ada beberapa keutamaan dikaitkan dengan kebudayaannya. Keutamaan Santo itu dikaitkan. Nah, jadi ada kisah Santo itu juga di dalam yang menunjukkan keutamaan itu, maka dideskripsikan, diceritakan di dalamnya, kan begitu. Misalnya Santa Maria, bagaimana Santa Maria Fatima ini dikisahkan di dalamnya yang menunjukkan keutamaan, misalnya yang bersukacita misalnya seperti itu, maka atau pembawa damai atau apa ya, dikisahkan di situ, ditunjukkan keutamaan itu. Ada landasan biblisnya juga, tapi dibahasakan dengan bahasa pendidikan. Nah, kemudian dikaitkan dengan berkaitan dengan keutamaannya, misalnya Sabil Toho misalnya seperti itu, maka itu dikaji. Ini bagaimana adakah diwujudkan di dalam itu nilai keutamaan bersukacita itu misalnya. Begitulah, mungkin itu tergantung bagaimanlah mendesain, itu masih desain buku ya. Bagaimana nantilah mengkajinya di dalamnya itu, ya kira-kira gambaran seperti itu. Mungkin yang bisa saya gambarkan, Suster. Begitu. Itu mungkin. Tetapi pastinya nanti kita juga menunggu juga dari narasumber kita, karena kita masih ada FGD 2, baik juga kalau ditanyakan nanti di FGD 2 tahap 2 supaya lebih jelas. Nah, ini hanya pemikiran saya karena pernah untuk menyusun buku karakter seperti ini, kita menyusunnya seperti itu gitu. Nah, kira-kira yang tidak ada itu hanya kebudayaan ini yang tidak ada masuk di dalamnya yang kita susun itu. Buku yang kita susun itu tidak ada kebudayaan. Namun apakah seperti itu? Baik juga kita tanyakan dari narasumber kita, karena mereka juga cukup hebat yang bisa juga memberikan kita inspirasi dan juga masukan kepada kita. Itu mungkin, Suster, yang bisa saya tambah. Terima kasih Pak Guido atas penjelasannya. Iya. Ada lagi? Begitu. Terutama kendala-kendala kita untuk sampai kepada penyerahan naskah ini, penyelesaian naskah ini, kita boleh diskusi pada di mana tahu ada kendala, ada sesuatu yang menjadi pikiran saat ini, nanti mungkin nggak terkejar ini. Baru bisa kita berdiskusi untuk mencari solusinya bersama. Bagaimana kira-kira? Mungkin kalau materi tadi sudah diketahui, mungkin nanti videonya bisa diputar kembali untuk menuntun pekerjaannya. Oke, karena tadi juga saya rasa mungkin sudah cukup jelas saya memberikan penjelasannya. Namun apabila mungkin kurang jelas juga boleh ditanyakan kembali begitu. Dari narasumber yang kemarin juga memberikan penjelasan juga boleh dilihat kembali begitu. Karena saya juga mengacu kepada penjelasan dari narasumber untuk menjelaskan yang tadi begitu. Baik, apakah masih ada Bapak dan Ibu? Pas. Oke. Adakah yang menjadi kendala? Saya juga tanya. Pak Muni sudah tiba. Tadi katanya ada pertanyaan Pak Muni. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan? Oh ya Pak, tadi di bagian kurikulum itu tentang tujuan pembelajaran. Oh ya. Jadi apakah nanti
ini lebih jauh sih. Prakteknya nanti setelah kurikulum ini diterapkan, nantinya berarti tujuan pembelajaran dari semua mata pelajaran wajib mencakup, ada di dalamnya, terbahasakan, tersurat core value dengan budaya. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Iya, pastinya ada, Pak, karena kita kurikulumnya berbasis core value, begitu. Artinya nanti dalam penilaian berkaitan dengan sikap itu akan kita masukkan di dalamnya, begitu. Tentang sikap, begitu juga pengetahuan afektifnya, kognitifnya, sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, seperti yang pernah disampaikan juga, memang keberhasilan pembelajaran itu merupakan efek karambol, begitu ya, pernah disampaikan oleh Pak Adi juga ya di dalam pertemuan yang di Jakarta, bahwa memang ya yang pertama itu sikapnya. Ketika sikap itu sudah muncul, sudah menonjol, pasti anak itu akan memberikan diri juga untuk pembelajaran itu. Begitu. Jadi kita memfokuskan kepada sikap anak. Dengan demikian nanti tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran kita itu sendiri akan dengan sendirinya anak itu menuju kepada tujuan pembelajaran itu. Begitu. Yang jelas tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan indikator-indikator yang kita miliki terkait dengan sikap itu, tentang berkaitan dengan nilai keutamaan ini kita ajarkan lebih dahulu pada anak, kan begitu. Anak akan belajar itu dulu, setelah itu dia akan memahami, akhirnya nanti dia menyadari, baru dia termotivasi, percaya diri untuk melakukannya, maka dia siap untuk menjelaskan dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keutamaan yang kita berikan. Dengan demikian, dengan sendirinya pun nanti dia akan memang secara mengejar materi itu, karena kita sudah menanam nilai itu ke dalam. Begitu kira-kira gambaran saya dengan efek karambol. Memang tetap juga ada tujuan terkait dengan materi itu pastinya, terkait dengan materi pembelajaran itu, begitu pasti ada. Dan demikian nanti bisa anak-anak itu akan memiliki pribadi yang baik untuk mengejar materi itu sendiri. Begitu kira-kira Pak Muhni. Iya Pak, saya tertarik yang pernah Pak Guido share itu tentang budaya Karo itu sampai di indikator apa KD-nya juga barangkali waktu itu Pak Guido pernah share, cuma mungkin kalau boleh diperlihatkan lagi karena waktu itu belum sampai gambarannya ke sini. Sekarang dengan melihat bentuk kurikulum yang ada, itu saya teringat kembali dengan yang itu Pak. Baik, nah saya bisa katakan ada yang berubah dari yang kami buat sebelumnya. Kita di sini mengacu kepada kurikulum yang pernah kita kembangkan di sekolah. Nah, kita tidak melihat kemarin terkait dengan linearitas antara ini keutamaan, budaya, kemudian lanjut ke profil pelajar Pancasila, kemudian standar kelulusan, ya, standar lulusan, standar kompetensi lulusan. Kita tidak lihat itu. Setelah masuk ke FGD 2 ini, kita melakukan perombakan. Itu kemarin kita hanya jor-jorin saja ini semua indikator, sampai akhirnya indikator itu bisa sampai lebih 100, hampir 180 begitu. Begitu kan, kita jor-jori begitu saja. Jadi ini karena saat ini disinilah mungkin ya ada perbedaan yang kita desain kemarin dengan yang dirancang oleh POP ini, maka kita akhirnya mengambil keputusan kita menyesuaikan dengan POP. Begitu. Oh iya Pak. Saat ini iya, maka sekarang sudah kita lakukan sedang menggodok untuk melakukan perubahan itu, sedang berproses. Begitu. Oke. Siap Pak, siap. Makasih banyak Pak Guido ya, siap. Ya, sama-sama Pak Muhni. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kita masih bisa berdiskusi. Termute Pak Guido. Ya. Selamat datang kepada, terima kasih Bu Sista. Selamat datang kepada Ibu Lili Kaunang. Ini teman saya fasilitator juga dari Manado. Ya, hanya mendengar saja. Ya, selamat datang Ibu Lili. Sepertinya sudah agak dari tadi, Bapak.
Oh iya, sudah dari tadi. Saya juga tidak perhatikan. Iya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ibu Lili juga untuk bersharing. Untuk bersharing bersama teman-teman di sini. Bagaimana Ibu Lili? Untuk memberikan semangat kepada teman-teman, memberikan masukan. Bu Lili enggak menjawab. Oke, tidak apa-apa lah. Mungkin sedang keluar atau ke mana. Oke. Bagaimana yang lain? Ibu, Bapak, dan Suster, apakah masih ada lagi? Baik kita kalau memanfaatkan waktu yang masih ada. Saya lebih senang seperti itu daripada kita putuskan sebelum waktunya. Karena memang saya sudah disiapkan sampai jam 6. Bagaimana masih ada waktu untuk berdiskusi? Mungkin masih ada kendala yang dihadapi kira-kira? Masih adakah? Boleh sambil memikirkan kendala-kendala yang kira-kira yang masih mungkin ada bayangan kita akan menghambat kita dalam mencapai target kita itu, tujuan kita ini. Boleh disampaikan juga. Mungkin Ibu Agustin, apakah ada kendala lagi yang masih mengganggu pikiran gitu? Seperti nanti akan seperti ini begitu. Atau Pak Muhni, gimana ya nanti nggak tercapai lah ini mungkin seperti itu. Atau terkejarnya ini begitu, biar kita bisa sama-sama saling sharing begitu, bisa berbagi pengalaman. Bagaimana Ibu? Ibu Jane, adakah Ibu? Ibu Jenny, masih adakah kendala kira-kira Ibu Jenny? Bu Jenny Melo? Iya, kalau kami kendala utamanya ya cuman buku dan waktu. Kalau buku ada, waktu bisa ya untuk minggu depan mungkin sudah agak lebih longgar, mungkin ya kami akan bisa buat yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu. Iya ya Bu Itu ya. saja. Di masalah apa ya Bu, sumber ya Bu ya? Iya. Sumber ya, bahan-bahan sumber. Tapi di sekolah ada yang bisa mencari jurnal atau artikel ya Bu? Oh, bisa, ada banyak. Wah. Cuman masalahnya waktu itu karena semua pada sibuk dengan ujian kan, menghadapi anak-anak untuk pemeriksaan hasil ya, dan juga pengumpulan nilai-nilai, tugas-tugas. Jadi ya mungkin minggu depan sudah bisa, jadi udah lebih baik lagi. Kira-kira Ibu kalau satu hari itu kira-kira berapa artikel yang bisa yang dibutuhkan gitu untuk dikaji? Untuk mengkaji kira-kira. Ya tergantung, kalau ada beberapa rekan guru juga tim pengembang yang masuk dalam tim pengembang kami. Kalau kali lalu kan cuma bertiga, instruktur, saya dan kepala sekolah. Tapi ini sudah masuk sampai 8 orang. Ya. Tapi sebenarnya kami ada banyak, cuma ada banyak tugas-tugas juga yang lain. Jadi cuma bisa sampai ya terbanyak itu kalau 8 orang yang bisa ada waktu untuk sama-sama. Cuma kami sudah membicarakan, kepala sekolah juga sudah membicarakan akan ada waktu untuk semua guru membicarakan soal itu ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah bisa. Oke. Kemudian satu hari itu misalnya satu guru bisa berapa jurnal sih yang dibahas gitu Ibu? Kira-kira. Kalau jurnal itu kan paling kan 10 halaman atau 8 halaman. Ya mungkin satu. Mungkin satu ya. Oke. Satu kalau 8 guru berarti satu hari ada 8 jurnal yang bisa dikaji ya. Kalau kita bayangkan berarti ada 8 jurnal yang bisa dikaji, artinya satu guru satu jurnal. Waduh, banyak sekali. Satu hari itu ada 8 jurnal yang bisa dikaji ya. Kalau kita bayang-bayangkan ya. Kalau satu orang itu satu jurnal, berarti
satu hari itu ada 8 jurnal ya. Luar biasa juga bisa kalau seperti itu ya. Ya, Dia mungkin bisa kalau tidak ada gangguan. Iya, karena kan satu jurnal itu bisa kita kaji mungkin sekitar mengambil waktu berapa lama ya untuk satu jurnal mungkin? Kira-kira berapa lama ya, Bu? Setengah jam? Cukup ya untuk mengkaji satu jurnal? Setengah jam? Setengah jam saya rasa mungkin cukup satu jurnal. Download dengan kajian. Nah, demikian Mudah-mudahan. mudah-mudahan ya. Kalau Iya, memang Pak. seperti itu, Bu. Kalau bisa seperti itu, mungkin kira-kira kalau misalnya nanti katakanlah hari Senin, langkah yang bisa dilakukan, Bu, gitu untuk menggerakkan seperti itu kira-kira? Ya, untuk hari Senin masih ada ujian, Iya. tapi mungkin ya untuk beberapa orang mungkin nanti mulai dari hari Selasa mungkin. Oh iya ya. Mungkin untuk hari Senin baru bisa 3 orang. Oke. Dan nanti Selasa berikutnya. Berarti kalau demikian, Bu, kalau kira-kira hari Senin ada 3 orang, 3 jurnal, bisalah ya mungkin ya. Kalau misalnya ada waktu setengah jam, 3 jurnal. Hari Selasa, kalau memang sudah selesai ininya, 8 jurnal bisa nggak ya, Bu? 8 jurnal. Ya, mudah-mudahan, Pak. Karena ya, tapi memang bayang-bayangkan, ya saya juga membayangkan akhirnya, oh gitu ya gitu. Hari Selasa bisa 8 jurnal lah. Artinya bisa berbagi juga kan, Bu. Kalau ada 8, misalnya ada 4 kajian spiritualitas, misalnya landasan filosofi, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kemudian landasan psikologi. Kalau bisa didapat dalam setengah jam satu jurnal, wah kalau ada 2 jam, katakanlah 2 jurnal satu orang, ada 16 jurnal yang kita kaji untuk melihat itu. Wah, mungkin dalam waktu 1 hari kita punya tambahan tabungan gitu untuk naskah kurikulum kita gitu kan. Ya, mungkin kesulitannya, Pak, itu meramu kata demi kata itu yang pusing. Iya. Ya, memasukkan kalimat demi kalimat, mau dikaitkan itu yang paling bikin menguras energi, Pak. Ya memang. Tapi ya itulah memang ya, Bu, ya tantangan pendidikan abad 21 ini. Kita memang diajak untuk berliterasi ya. Ya akhirnya kita juga diajak untuk berliterasi, kembali lagi kita untuk menggali. Akhirnya kita pun berliterasi. Ya akhirnya kita memang mau menjadi teladan literasi itu ya seperti ini juga ya, Bu. Karena kita mau menghidupkan literasi ya. Pasti. Tapi kalau kita bisa meramunya, kira-kira kalau kita bayangkan bagaimana, Bu? Ada kepuasankah? Ya, yang pasti ada, Pak. Sama-sama belajar bersama teman, meskipun mungkin lebih banyak bercanda, apalagi sama Natal ini, Pak. Pasti ceritanya banyak melempar ke ya suasana Natal, kue lah, pakaian dan sebagainya. Tapi Ibu, saya mau katakan saya senang melihat seperti itu. Oke, ketika bersama saya dukung itu, kegiatan seperti itu. Kalau kita sebagai guru, saya dukung sekali seperti itu. Kita berkumpul membahas suatu teori. Ya di tengah-tengah kita membahas teori itu, kita kan nggak mungkin bahas teori itu. Ya kadang-kadang kita mau cerita kacang tojin misalnya seperti itu, atau misalnya kue nastar gitu. Nah habis itu ya ketawa-ketawa, baru jatuh lagi ke literasi lanjut lagi. Iya, Menyenangkan Pak. Ya. Gitu. Kalau saya membayangkan menyenangkan ya begitu. Itu yang saya lihat gitu. Iya, apalagi teman-teman kami itu ya rata-rata itu usianya masih 30-an ke bawah. Kami mungkin tinggal beberapa yang di atas 40. Kebanyakan yang muda-muda. Muda-muda ya. Jadi lebih
fresh lah mereka itu. Masih energik itu Pak Ibu Jenny. Iya. Kalau seperti kami yang sudah Tapi lebih banyak umur perempuan. 50-an, Oh iya. memang Lebih sudah banyak. Iya. Lebih banyak perempuannya. Iya. Laki-laki ya cuman beberapa. 4 dari pokoknya sudah semua 28, cuma tinggal sudah termasuk pegawai ya 8 apa 6 ya yang laki-laki. Tapi memang kan kalau kita bayangkan suasana itu Bu, senang ya, Kami seru butuh ya di muda-muda sekolah. kemarin, Pak. Apalagi Iya. dengan yang muda-muda ya begitu. Mungkin Iya. kalau Ibu Jane mungkin ya dengan memikirkan itu mungkin satu jurnal satu hari cukuplah begitu. Tapi yang muda-muda itu mungkin bisa 3 atau 4 ya gitu ya. Begitu kan. Ya memang harus ada porsinya gitu. Ya. Masih energi. Iya masih yang masih energi itu adil, dia harus adil sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kuantitasnya gitu. Jadi adil sesuai dengan kemampuan. Jadi ya Ibu Jane mungkin lebih banyak sambil humor sambil mendukung juga ya, mendukung yang muda-muda. Sambil ya mungkin selesai satu jurnal Ibu Jane, tapi bisa memberikan dukungan semangat kepada yang muda. Yang muda itu bisa dapat 4 mungkin ya, 4 jurnal satu hari misalnya untuk dikaji. Oh ini kutipan ini akan saya kutip ini. Ya kira-kira kan mengutip itu kan seperti kata Frater tadi di sesi 1, katakan seperti membelah apa? Membelah-belah bagian itu. Oh ini sepertinya perlu dikutip, langsung di stabilo. Dikasih warna. Oke ini dikutip akan ku kembangkan dengan pemikiran seperti ini berkaitan dengan situasi sekolahku. Dituangkan seperti itu. Baru dituangkan seperti ini. Nah, itu biarlah yang muda bisalah untuk merangkai kata, guru bahasa Indonesianya muda, bisa membantu ya kan gitu. Tapi kalau kita bayangkan suasana itu terjadi di sekolah, seru ya Bu? Iya, memang seru. Kebetulan saya itu pengajar matematika, terus Ibu Silvana yang instruktur itu pengajar IPA. Jadi kami memang kesulitan kalau untuk berkata-kata. Untungnya ada ya teman-teman yang dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang lebih cepat kalau untuk merangkai kata. Kami cuma sampai di sini ngomong pendek-pendek, terus mereka yang merangkai kata, menyusun. Lebih ya. Mantap. Untuk hari Selasa kira-kira langkah yang perlu Bu supaya kita ciptakan suasana seperti itu. Ada kira-kira supaya direncanakan dari sekarang kira-kira menuju ke hari Selasa apa kira-kira langkah yang dilakukan misalnya? Ya, supaya kita mesti suasananya segitu. Mungkin kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, mungkin untuk tugas-tugas khusus ya mungkin ditanggulangi dulu oleh guru-guru yang lain. Karena kami belum meliburkan anak-anak. Sekolah kami itu sangat dekat dengan jalan utama. Jadi begitu keluar gerbang sudah sampai ke jalan utama. Jadi kalau anak-anak tidak dikoordinasi oleh piket yang selain ada satpam dan guru-guru piket, nah itu nanti bisa kacau kelas-kelas kalau ada beberapa guru yang harus kumpul untuk membahas ini. Jadi kalau ada 8 guru, berarti ada 8 kelas yang kosong. Jadi kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah juga kurikulum untuk mengatur jadwal. Mungkin itu yang pertama. Saya suka itu Bu, benar itu. Untuk diatur, dikoordinir siapa yang akan masuk kelas begitu sehingga tim ini masih bisa bekerja ya. Iya. Langkah yang lainnya Bu kira-kira? Ya, kemudian ya biasanya kami ke ruang guru untuk membicarakan sambil ya mulai buka-buka HP, ya mulailah sambil satu pegang komputer dan mulai kita masuk satu persatu. Biarpun dengan nada bercanda atau ya ada yang bergeser, ya masuk terus sampai ya
sampai bosan orang kalau di atas, sampai Sampai nggak selesai. tahu lagi mau Ya, bicara sampai apa. selesai. Tapi yang penting harus ada bersandanya ya Bu, supaya Iya, suasananya seru. iya, Tapi ya yakin akan tercipta seperti yang kita bayangkan tadi ya Bu. iya, pasti. Yakin ya. Kue Natal. Mudah-mudahan lah. Oke. Tidak ada gangguan, tidak ada lagi undangan dari dinas atau dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, dari kepolisian yang banyak sekali acaranya, banyak kegiatan Pak. Ya. Apalagi kita sekolah Katolik sering dilibatkan ya, dilibatkan dengan acara-acara pemerintah. Ya, itu patut bersyukur juga kita masih dipercaya untuk terlibat. Baik. Ya, begitu Ibu Jen, saya juga akhirnya memang melihat gambaran itu, kita senang ya. Kalau bisa tercipta suasana itu, kegiatan itu, selain suasananya juga menyenangkan, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa tercapai. Maka nanti tujuan kita untuk menyelesaikan naskah akademik, begitu juga dengan naskah kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. Begitu Ibu. Nah, ya. Saya dukung, pasti sukses, pasti berhasil. Jika diterapkan pasti berhasil. Kepala sekolah jika selesai nanti ya kegiatan ini, kepala sekolah dihubungi, ya bagaimana kita lakukan koordinir untuk ini, pasti akan berhasil. Iya, saya yakin dengan metode seperti itu. Apalagi nanti suasananya menyenangkan, happy seperti itu, wah pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Mantap Ibu Jen. Ya, terima kasih berhasil, Pak. Ya. Semoga berhasil ya. Oke. Ya, amin. Amin. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Jen. Baik, Ibu yang lain atau Bapak ada lagi yang kira-kira menjadi kendala yang bisa kita diskusikan? Begitu. Kalau dari segi materi ataupun teknis penyelesaian bisa kita ulang kembali videonya. Video dari narasumber maupun yang saya memberikan penjelasan tadi bisa kita. Tapi saat ini mungkin ada kendala, mungkin kita diskusikan kendala yang mengganggu misalnya, atau yang kira-kira yang mengganggu keberhasilan dari program kita ini begitu, atau tujuan kita ini apakah nanti bagaimana seperti itu. Mungkin saya bisa ajak kita untuk berdiskusi. Oke, kita lakukan coaching pada saat ini gitu. Adakah kira-kira ada hambatan-hambatan yang dialami misalnya? Oke, atau tujuannya bagaimana, atau meragukan tujuan itu, sepertinya nggak terkejar ini, mungkin seperti itu, biar kita diskusi. Ada kira-kira Ibu lagi, Ibu Agustin, kira-kira gambaran seperti itu? Oke, ya. Mohon maaf Pak. Iya Ibu. Suasana Natal ini begitu kental kalau di Manado. Saat ini gaduh dengan petasan sehingga kami jadi kalau ada dengar petasan itu Pak, suasana walaupun masih dalam masa Advent tetapi suasana Natal itu sudah nampak sekarang. Iya, sangat terasa. Luar biasa ya. Itu juga Pak, ini setelah kami mengikuti diklat ini memang kami kembali ke nostalgia masa-masa kenangan ketika masih kuliah. Ketika masih kuliah, kembali ke masa lampau. Iya, ketika masih kuliah ini dia. Maaf, torang berkelakar ini dia. Teringat ketika masih kuliah ini dia Pak. Memang memerlukan tenaga, pikiran, waktu dan lain-lain, dan semangat. Walaupun sudah usia lanjut, tetapi memang kami disemangati oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya kepada kami, dan teladan yang bisa diambil dari santu-santu pelindung boleh menghidup kami, sehingga kami boleh bersemangat dalam menyusun ini. Walaupun memang banyak kendala. Ya, kendala pada saat ini guru-guru sibuk dengan menyusun soal, karena hari Senin ini kami sudah, kalau di daerah Minahasa Utara ya, kami di Kabupaten Minahasa Utara ini, ulangan semester ganjil akan dimulai pada hari Senin. Jadi guru-guru itu dia masih sibuk dengan penyusunan soal. Sehingga dalam penyusunan naskah ini kami
dapat kendala itu ada beberapa. Sedangkan tadi kami minta tolong kirim tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran itu apa. Kami minta kepada guru-guru, ada ibu tuh sibuk dengan soal ini, Bu. Itu menjadi kendala memang. Mohon maaf ini sekedar curhat, ya. Jadi itu. Dan banyak juga kegiatan gereja. Kebetulan juga saya termasuk dalam Dewan Paroki. Jadi kemarin kami dilantik, sudah membayangkan bagaimana tugas-tugas nanti, menghadapi lagi tugas yang ada ini di sekolah, kemudian dari dinas pendidikan, menunggu pengiriman atau membentuk lagi naskah ini, nyusunan proposal untuk PTM, ya tatap muka. Itu juga kami sibuk dengan buat itu. Sehingga kami pikir mau mulai dari mana, berakhir di mana. Mana lebih dulu yang kami akan kerjakan. Sehingga kali lalu ada terhambat, ada kendala-kendala sehingga SMP Katolik Kema itu Peter yang tampil pada waktu itu karena saya sudah sakit. Kemudian instruktur yang tampil pada waktu itu pada kedua karena saya ada urusan di dinas pendidikan. Jadi begitu. Jadi ini yang apalagi dengar tadi sudah minggu depan, belum mulai di naskah kurikulum, masih di naskah akademik yang kami akan revisi lagi ya. Setelah dengar ada arahan-arahan tadi, banyak kami akan suka sekali, sudah tergambar ini akan disampaikan. Tetapi itu waktu itu yang memang sangat sulit. Karena memang banyak tugas yang kami hadapi saat ini. Baik sebagai pengurus yang ada di gereja, tugas-tugas yang ada di gereja, di sekolah. Mohon maaf Pak, ada gonggongan anjing. Tidak apa-apa, salah itu Ibu. Iya, rumah. Mereka juga saudara kalau kita. Di Manado bilang anjing sobakau. Nah, itu. Anjing sobakau. Itu ada gaduh juga dengan petasan-petasan. Di suasana Natal memang kalau di daerah Manado memang sudah sangat kental. Sudah mulai terasa. Jadi itu. Jadi pikiran lengkap, suasana Natal ini bagaimana? Pertemuan dengan keluarga, apalagi anak-anak tidak berada di tempat, ada di daerah sini, ada di daerah sini, ada di kampus. Jadi seperti saya ini berpikir kapan anak-anak mau datang, sudah ada rindu pada anak, rindu pada cucu. Apalagi di rumah saya, kebetulan memang dalam suasana duka juga karena orang tua baru meninggal sebulan yang lalu. Jadi merasa kesepian, jadi temani anjing saja. Makanya Jane saya katakan, mari ikut sama-sama di rumah supaya kita bisa bersama-sama berpresentasi. Jadi saya kira itu, tetapi kami akan coba Pak, walaupun dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan pikiran, potensi, tapi kami akan mencoba. Mudah-mudahan minggu depan tanggal 11 barangkali ya. Minggu depan tanggal 11 tanggal 9 akademik. Tanggal 9. Kalau saya tidak salah tanggal 11. Tanggal 11 dan 23 untuk kelompok kita. Oh. Untuk pengumpulan itu tanggal 9. Tanggal 9 pengumpulan pengumpulan naskah akademik. Yang naskah kurikulum tanggal 11. Ya, tanggal 11 untuk presentasi untuk di kelompok. Iya, persentase grup ini ya. Untuk FGD 2 Masih ada tahap waktu 2. untuk merevisi kembali, tapi kami sudah kirim lewat chat naskah akademik kami, walaupun banyak kekurangan tapi sudah kirim. Kami sudah share ke chat. Iya, masih bisa direvisi kembali ya. Kemudian kalau saya lihat nih, saya akan bertanya, yang ada kerangka yang sudah disusun tadi, saya lihat di bawah itu ada lampiran di bawah. Kami akan tanyakan, yang lampiran itu yang apa yang perlu dilampirkan?
Apa yang perlu kami lakukan? Ya. Baik Ibu. Terima kasih. Yang perlu dilampirkan itu kan ada tabel juga Ibu. Nanti silahkan dibuka naskahnya. Nanti ada tabel itu berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kegiatan kurikuler. Nanti itu ada hampir sama seperti bisa diputar kembali video kita ini. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa nanti sesuai dengan kokurikuler, non kurikuler dan ekstrakurikulernya kita susun juga standar kelulusannya itu, standar kompetensi lulusan. Kita masukkan juga terkait dengan indikator-indikatornya. Nah, itu kita buat juga, Ibu. Nah, kenapa dia ada di lampiran itu? Karena bisa saja nanti ada perubahan. Contoh misalnya, ekstrakurikuler tadinya ada katakanlah sepak bola. Tahun berikutnya, ternyata sepak bola itu tidak ada lagi di ekstrakurikuler kita. Karena tidak ada anak yang memiliki minat dan bakat untuk sepak bola. Maka dia bisa kita keluarkan, kita masukkan yang lain mungkin, bisa bongkar pasang. Jadi kita tidak membongkar di bab 1 sampai bab berikutnya. Jadi tinggal di lampiran itu kita ketika ada perubahan, kita buat rancangan perubahannya begitu. Jadi kita revisi hanya di situ aja. Itu maksudnya Ibu, di dalam lampirannya ya. Begitu. Dan saya juga mengucapkan turut berduka cita ya Ibu setelah kepergian orang tua kita. Tetapi saya bisa bilang, Ibu Agustin, Ibu Jane, Ibu Jenny, Ibu Jendak juga, ya suster juga. Saya lihat semuanya muda. Ya saya melihat muda. Kenapa muda? Karena kemauan belajar masih ada. Orang muda yang berhenti untuk belajar itu sudah tua sebelum waktunya. Tetapi Ibu, saya lihat masih muda. Dengan semangat yang mau belajar ini, saya melihat masih muda. Gitu. Semangat yang mau belajar ini, saya lihat masih muda. Tetap saya menganggap Ibu itu masih muda. Mau pensiun setahun, 2 tahun lagi, tapi ketika Ibu saya lihat seperti ini, Ibu itu masih muda. Iya. Yang masih muda itu mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun atau 17 tahun, 20 tahun. Tapi ketika tidak mau, malas untuk belajar, itu sudah tua sebelum waktunya. Mungkin dia lansia sebelum waktunya. Begitu Ibu. Begitu. Saya lihat saya juga semakin inspirasi saya dengan semangat yang dimiliki oleh Ibu Jenda, Ibu Jenny, Ibu Agustin, Suster, Ibu Jen, Daniel. Saya terinspirasi. Apakah nanti saya seusia beliau semua, saya akan seperti itu semangatnya, saya belum tahu. Tetapi saya juga pinginnya seperti itu. Dan tetap berharap kepada Tuhan supaya saya diberikan kesempatan sampai seperti itu dan masih mau punya semangat belajar seperti ini. Begitu Ibu. Begitu. Nah, begitu kira-kira Pak. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Amin. Amin. Baik. Mungkin tidak ada lagi yang menyampaikan. Jadi atas segala usaha kita dan kesempatan kita untuk berdiskusi, keterbukaan kita untuk berdiskusi pada hari ini, kehadiran kita, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita, kemauan kita untuk berdiskusi, semangat kita yang ada, saya sangat senang sekali. Dan saya juga mengucapkan mana tahu selama kegiatan kita hari ini, saya ada tutur kata yang salah, yang mungkin saya tidak sadar, ada ucapan saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan semoga kita semua dapat menyelesaikan dan mencapai tujuan kita sesuai dengan pada waktunya dan bekerja secara optimal dan menggerakkan segala sumber daya yang kita miliki di sekolah, di mana-mana di sekolah, di guru-guru kita bisa gerakkan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pikirkan dan mencapai tujuan kita sesuai dengan yang kita inginkan, dengan membangun juga sesuai dengan kita inginkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita seluruhnya dan saya kembalikan kepada Ibu Dista yang baik. Kepada Ibu Dista saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Guido atas banyak sekali penjelasan tambahan untuk kita semua. Ya, semoga penjelasan dari Bapak Guido dan tadi juga dari Frater Herman menambah wawasan kita dan semakin jelas apa yang harus kita lakukan setelah coaching klinik ini. Apa langkah kita selanjutnya yang nanti akan kita bawa di tanggal 9 dikumpulkan naskah akademiknya begitu. Jadi harapannya nanti di hari Sabtu 11 Desember kita sudah bisa menampilkan dokumen kurikulum kita, walaupun masih draft tidak apa, Bapak Ibu. Jadi nanti biar bisa diberi masukan oleh ketiga narasumber kita. Itu adalah kesempatan terakhir untuk bertemu bersama secara virtual bersama dengan 3 narasumber. Jadi kami sangat mengharapkan nanti dokumen kurikulum seperti apa tetap ditampilkan ketika hari Sabtu 11 Desember tersebut. Kemudian nanti juga masih ada coaching bersama Bapak Guido sebelum kita akan IHT begitu. Begitu Suster, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum saya tutup? Tidak ada? Mohon izin Bu, bisa? Baik Suster, bagaimana? Mau bertanya, kita kan FGD 2 tahap 2 tanggal 11 ya? Iya. Nah, kemudian di jadwal yang secara umum itu 13 sampai 18 itu IHT. Iya, betul, Suster. Lalu kami coachingnya di iya, coachingnya di setelah itu ya, Suster, setelah IHT ya. Mohon maaf. Oh, setelah IHT. Iya, tanggal 23. 23, iya. Oh, 23 ya. Iya. Natal. Gitu. Ya. Natal itu. Iya, dokumen kurikulum juga nanti terakhir dikumpulkan tanggal 24 Desember. Jadi pas sehari sebelum Natal, malam Natal, Suster. Baik, Ibu. Jadi ada perpanjangan waktu untuk dokumen kurikulum. Iya. Seperti itu ya, Bu Bista. Bagaimana Ibu? Untuk IHT itu apakah dibuat oleh sekolah masing-masing atau lewat virtual begini? Untuk IHT itu dilaksanakan dari unit sekolah masing-masing, Ibu Augustin. Begitu, nanti kami mungkin hanya mengirimkan surat pemberitahuan dan kisi-kisi. Ya, kisi-kisi apa saja yang memang harus disampaikan saat IHT, begitu. Nanti menunggu dari Ibu Agnes ya, Ibu ya. Ibu Agnes sekretariat kita. Begitu. Begitu, Suster. Ibu Agustin, Suster mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih. Oh ya, semangat Suster. Ini ada pertanyaan, Bu. Oh ya. Bagaimana, Ibu? Ini Bu, kami kan yang selalu masuk kelompok 2 ya. Oh iya. Selalu waktunya dari sore sampai malam ya. Iya, Apakah enggak bisa ditukar kami untuk jam 9 atau yang sesi pertama atau sebaliknya supaya bisa merasakan waktu. Karena kadang juga kalau malam kan di rumah ya terkuras juga dengan tugas di rumah. Ya. Kadang juga apalagi kami dari sekolah jam 3 sidik selesai itu lanjut lagi dengan kegiatan FGD ini sampai di rumah kadang jam 9 masih lagi ada kegiatan. Jadi ini usul saja Bu kalau bisa. Baik, terima kasih usulnya Ibu Jane. Ini sebenarnya sudah terjadi saat fasilitatornya Ibu Pita kalau tidak salah. Karena di surat undangan kita sudah tersebar dan itu sudah terdokumentasi. Jadi mungkin kalau itu tidak bisa secara formal, jadi mungkin bisa didiskusikan dengan sesi 1 begitu. Mungkin ada grup tersendiri untuk sesi 1, 2, sesi 2 bersama fasilitator Bapak Guido. Ada tidak ya sepertinya? Ada grup WA di fasilitator Bapak Guido kah? Belum ada ya Bapak ya? Kalau grup belum ada Bu. Belum ada ya? Kalau kami menyesuaikan saja. Oh begitu. Oh ya, kalau tidak ada, coba nanti kami sampaikan juga dari ke sesi 1 ditukar dengan sesi 2 ini begitu ya Ibu ya. Nanti kalau bisa akan kami hubungi kembali gitu. Begitu kalau tidak Ibu. juga tidak apa-apa. Oh Suster kayaknya lebih senang malam Suster.
Karena kegiatan paginya kita lebih padat. Kalau sore begitu. mungkin lebih sudah kosong. Ya, yang terbaik saja, Star. Iya. Oh ya, bagaimana Bapak Ibu? Ataukah ingin Ya ditukar kurang dengan sesi 2 satu? kali, jadi lanjut saja. Oh begitu. Baik, baik, baik. Untuk yang lain, Bapak Ibu, mungkin ada Tidak masukan? apa, Ibu Shana, Ibu Ya. Sandar, ya. Ya. Itu memang teman saya juga, ini sekelas saya. Sama-sama berjuang. Seangkatan. Cuman ini Tidak Ibu apa-apa sore Agustin dia hari. sudah lama kepala sekolah, Pak Guido. Kalau Ya. saya baru bulan iya. Agustus. Jadi saya harus belajar banyak dari Ibu Agustin bagaimana ini manajerial sekolah. Wih, jadi pengalaman Betul. Memang manajerial sebaiknya Iya. sore sampai malam hari, karena kami bisa menimba pengalaman, menimba ilmu dari sesi yang satu. terdahulu. Oh, iya, iya. nonton. Baik. Ada sisi positifnya ya Ibu kita di sesi 2 Ada ya. positifnya juga, iya, iya. Observasi dulu ya, Bu. Iya, iya. Oh baik, baik. Berarti Ini tidak jadi pengalaman ditukar ya. ya Ibu ya. Tidak perlu Jadi ditukar ya. masalah, tidak jadi Sepertinya. sore sampai malam. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Jane dan Agustin. Iya. Ya, berarti ini tidak jadi ditukar ke sesi pagi ya. Sepertinya lebih nyaman di sesi kedua. Masih seperti itu. Iya. Baik. Baik, ya, Terima ya. kasih ya Makasih. Pastor, Suster, Bapak Ibu semuanya atas dinamika kita sampai malam hari di sana mungkin sampai pukul 7:10 ya sekarang Iya, sepertinya. iya, di sini. Ya, sudah melewati jam makan malam. Iya, tadi saya lupa doa malaikat Tuhan jam 6. Mohon maaf ya. Ya, inilah Mohon maaf. dinamika, Bu, ya. Iya, iya, ya. Ini sangat sangat ini. ya sangat POP, mendukung kemajuan PPL kita semakin bersama. eksis ya. Iya, amin semuanya Ibu. Ya, baik Suster, Bapak Ibu terima kasih atas dinamika kita bersama. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin Bapak Guido ada penguatan lagi Bapak atau sudah cukup? Sudah cukup, saya rasa sudah disampaikan semua. Baik, sudah disampaikan semua ya Bapak Guido, luar biasa pokoknya. Baik, kita akan tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Ibu Jenny Melo untuk berkenan memimpin doa di malam hari ini. Silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu, sehingga kami pada saat ini boleh menyelesaikan kegiatan kami sejak pagi hingga sore ini, terutama dalam kegiatan FGD ini. Kami berterima kasih atas berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti seluruh kegiatan ini dengan baik, dan semoga apa yang kami terima dari narasumber, dari teman-teman, dari apa-apa saja yang kami terima hari ini, itu berkenan kepadamu, dan semoga semakin menambah semangat kami untuk terus berjuang, untuk terus merubah diri, dan terutama untuk tujuan kami berkumpul dalam kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Berilah juga kami kekuatan untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor, Suster, Bapak Ibu. Mohon maaf jika selama saya MC saya ada salah kata. Selamat malam, selamat
beristirahat, selamat makan malam. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu 11 Desember. Kita bertemu saat weekend lagi ya, Suster, Bapak, Ibu. Semangat pokoknya. Mengingatkan kembali untuk naskah akademik dikumpulkan tanggal 9 ya. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu, Bapak Guido semuanya. Silakan bisa. Baik. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak kasih. Guido. Selamat Terima Abdea. Salam. Baku dapat ulang. biasa. Lagi baku dapa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita Bye. semua. Pastor. Sampai Memberkati jumpa. kita semua. Suster, Bapak, Ibu. Bu Lili. Ya. Oh iya, ada Bu Lili. Suster, semangat Suster. Semangat. Halo Suster. Terima kasih, halo Selamat semua. malam, Suster. Bu Agustin Semangat. turut cita atas berpulangnya ibunda atau ayah, Ibu? Iya. Oh iya, Ya. ya ayah. Ayah tercinta. saya itu mantan kepala sekolah SD Katolik Kema. Sudah hampir 30 tahun. Mantan juga ketua stasi selama 3 periode. Luar biasa. Itu Turut orang berduka tua cita. saya. Ibu Meninggal di Agustin, usia ya. 80 tahun. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa. Iya, 80 tahun. Memang sudah sepuh ya Ibu ya. Buah-buahnya ada Setelah dari ada Bu Agustin. Iya. Banyak karya yang dia sudah buat. Karyanya diturunkan ke Ibu Iya. Agustin. Amin. Semoga teladannya kami bisa Iya, betul. teladan. Ya. Ibu Agustin nanti bisa diperpanjang lagi jadi kepala sekolah. Amin.